Ini akan membahas tentang masalah niat puasa. Penting karena niat puasa itu salah satu syarat sahnya puasa. Dijelaskan di dalam kitab ini, menukil daripada hadis Rasul, man lam yubayyiti an-niyata man lam yubayyit an-niyata qabla al-fajri fala siyama lahu. Artinya, orang yang tidak niat di waktu malam hari atau sebelum fajar atau sebelum subuh, maka kita seolah-olah tidak niat puasa. Artinya apa? Berarti puasanya itu tidak sah. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum di sini kita boleh puasa sampai maghrib, cuma nanti pas Syawal kita qada. Nanti ada yang disebut derajat orang yang qada puasa. Cuman di sini kayaknya di kitab ini nggak ada ya. Nanti itu akan dibahas di dalam kitab yang lain. Derajat puasa yang qada itu beda-beda. Ada yang derajat puasa qada itu dapat pahala, ada yang derajat puasa qada itu ada yang setengah dapat pas setengah kagak, ada yang derajat puasa qada itu yang sama sekali enggak dapat pahala. Artinya apa? Artinya enggak dapat gaji. Itu. Wah, kalau gitu capek dong. Nah, ya berarti jangan melanggar kalau begitu. Nah, itu ya. Berarti kalau kita nih malamnya nggak niat puasa per hari, terus di saat awal puasanya kita nggak pernah niat puasa 1 bulan penuh, berarti dijelaskan di dalam kitab ini falasia malahu, berarti kita seolah-olah tidak puasa. Artinya apa? Berarti nanti Syawal setelah Ramadan kita qada puasa yang tadi tidak niat itu. Keterangan, niat puasa dibagi dua, ada niat puasa fardu, ada niat puasa sunnah. Ya, niat puasa fardu ada 4. Ada puasa Ramadan, ada puasa nadar, ada puasa kifarat, ada puasa qada. Awas. Puasa fardu itu ada 4, ingetin. Ada puasa Ramadan, ada puasa nadar, ada puasa kifarat, ada puasa qada Ramadan. Nah, ya kan? Nah, ini puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kifarat dan puasa Ramadan itu wajib kita niatnya di malam hari. Dan bahkan di saat kita mau puasa Ramadan, wajib ditentukan nama Ramadannya. Yang kedua, di saat puasa nadar, wajib ditentukan nama puasa nadarnya. Yang ketiga, di saat kita puasa kifarat, bukan keparat. Ini keparat nih. Waduh, tulisannya sama, keparat. Ya. Keparat itu diambil daripada kata kifarat. Ya. Di saat kita puasa kifarat, puasa keparat, berarti wajib disebutkan keparatnya, itu ya. Dan puasa qada Ramadan wajib disebutkan nama qada Ramadannya. Nanti kita dijelaskan. Kedua, ada niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah di saat kita nggak niat malamnya, ingat jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Cuman dari subuh sampai jam 9 pagi itu kita belum makan, belum minum, belum batal, belum memasukkan barang atau makanan ke dalam perut. Artinya apa? Belum ngapain. Pas ingat jam 9, aduh, sekarang tuh hari Senin ya. Wah, udah saya puasa aja lah. Ingat, di saat dari subuh sampai jam 9 itu belum makan apa-apa atau belum batal puasa atau belum apa-apalah. Nah, itu boleh kita niat puasa jam 9. Kenapa? Puasa sunnah itu diperbolehkan. Nah, ini yang kedua akan membahas tentang lapad niat puasa. Tadi kalau niat puasanya nih, sekarang lapad niat puasanya. Yang pertama, lapad niat puasa Ramadan. Minimal puasa Ramadan itu ada 2. Ada akmal, ada kalau kurang itu bahasa Arabnya apa, lupa lagi lah. Bahasa Arabnya apa ya, kurang-kurang. Aduh, jadi lupa ini. Udah, yang pertama akmal. Yang sempurna niat puasa Ramadan itu adalah nawaitu somagodin an adai fardi Ramadana atau fardi syahri Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang paling sempurna. Ya, yang kedua ada niat yang kurang sempurna. Mana? Nawaitu soma Ramadana lillahi ta'ala. Cuma niat yang kurang sempurna dibagi 2. Ada nawaitu soma Ramadana lillahi ta'ala dan yang kedua ada nawaitu soma an Ramadani lillahi ta'ala. Jadi ada 2, ya. Niat yang puasa kurang sempurna dibagi 2. Ada nawaitu sauma Ramadana lillahi ta'ala. Yang kedua ada nawaitu sauma an Ramadana lillahi ta'ala. Silahkan, sah aja ini ya.
buat kamu di saat nanti disuruh ceramah gampang, tinggal apalin aja kitab ini, ngapalin tentang niat puasa. Ingetin para bapak dan ibu-ibu, adik-adik semua, ingat dalam puasa itu ada niat puasa. Niat puasa itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Niat puasa yang sempurna itu nawaitu sumaguni anadai fardhu syahr ramadan tuh. Yang kedua ada niat yang belum sempurna. Niat yang belum sempurna ada dua dibaginya. Yang pertama niat yang kurang sempurna itu adalah nawaitu samaran lillahi ta'ala. Yang kedua, nah itu somaan Ramadan lillahi ta'ala. Ini buku ini tuh buat kalian materi nanti di saat disuruh ceramah. Biar kita, kamu ceramah, kerja. Nggak bisa. Mau kamu nggak bisa, apalin aja kitab ini. Itu ya. Malu. Kita udah ngaji di sini berapa tahun. Nggak bisa ceramah, malu. Ini, hafalin aja ini kitab ini, ya kan. Udah ada Arabnya kan. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau kita nggak niat? Ada jelaskan kata Rasul, man lam yubayyiti an niata qabla fajr fala siyamalahu tuh. Kan ada hadis di atas. Ini makanya kenapa ngaji belajar ini biar kita mudah untuk menjelaskan kepada orang lain. Takutnya kalian di SMP atau di SMA disuruh ceramah. Hai udah siap. Ya, siap. Kenapa? Kalau kita terlihat sama guru kita bisa ceramah, bisa ngaji, ya. Nah, berarti kita punya nilai lebih kan? Artinya apa? Bukan sombong tapi guru-guru sekolah bahagia ngelihat, ada murid SMP ini nih, misalnya SMP 30, hebat ceramahnya tuh, ya kan? Bahagia kan guru kan? Begitu juga orang tua. Pas dikirim videonya, dikirim ke orang tua, Bu, Pak, alhamdulillah nih, anak bapak dan anak ibu bisa ceramah tuh. Kan bahagia ya kan? Tuh, ya. Yang kedua, ada 8 niat puasa kodo Ramadan. Bagaimana kodonya atau niatnya? Di saat kalian nanti pas sekarang ada yang batal, nanti kan abis Ramadan kamu harus kodo kan? Mana niatnya? Nawaitu saumal kodoi an Ramadana lillahi ta'ala. Saya niat puasa kodo bulan dari bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Cukup itu juga. Atau nawaitu saumagodin ya. Nah itu saumagodin ya. Kodoi Ramadana lillahi ta'ala, bisa itu juga. Udahlah saya mau yang ada di kitab ini aja yang simple, yang mudah. Ya udah. Nanti di saat kamu punya puasa kodo, niatnya ini. Nawaitu saumal kodoi an Ramadan lillahi ta'ala. Yang ketiga, ada 8 niat puasa nadar. Nah, ya kan? Nadar itu apa? Nah, di saat kamu ngaji nih sekarang, kamu ngobrol nih berlima. Ngobrolnya, ingetin ya. Saya nadar nih. Kalau saya tamat puasa nggak batal selama bulan Ramadan ini, 1 bulan saya nggak batal, saya akan traktir kamu. Wah. Pas abis ini beneran 30 hari atau sebulan itu kita nggak batal, ditagih lah sama teman yang lain. Herja mana kamu kan nadar dulu nih mau ngasih apa, mau neraktir, kok sekarang nggak? Waduh ya nanti wah, sampai setahun lagi enggak, janjinya itu enggak dipenuhi. Itu kita wajib puasa nadar ya. Bagaimana kalau nadarnya yang jelek? Woi, liatin, kalau saya puasa 30 hari ini saya tamat, saya akan kamu ajak karaokean. Ya kan? Ya itu nggak sah nadar. Kenapa? Nadar itu diperuntukkan untuk nadarnya yang berbuat baik. Kalau nadarnya maksiat nggak bisa. Yang keempat, ada 8 niat puasa kifarat. Contohnya niatnya nawaitu saumal kafaroti lillahi ta'ala. Sejak kau puasa kifarat karena Allah. Mana kifarat? Kifarat itu yang mana? Ada yang tahu nggak puasa kifarat yang mana? Di sini ada gak depan nih? Oh nggak dijelasin di sini mah ya. Oh di kitab satu lagi. Oh di sini nggak ada. Ada kitab satu lagi. Oh masih banyak ya. Ada satu lagi itu kifarat. Oh bukan di kitab ini ya. Oh di sini nggak ada ya. Nanti kita jelasin. Kelima ada niat puasa sunnah. Nah, niat puasa sunnah buat asa apa aja lah. Itu mah cukup niat nawaitu sumagodin lillahi ta'ala. Nah, inilah kitab ini jangan sampai kamu ilangin. Biar apa? Buat nanti pegangan kamu di saat disuruh ceramah atau buat kamu ngajarin ke anak-anak atau ke adik-adik kamu nanti. Biar jangan saya aja. Kalau udah tamat kitab ini, kamu bisa ngajarin ke adik-adik kamu nanti. Nanti pas bulan Syaban kan sebelum puasa ini kan kamu masih ngaji nih. Woi sini nih anak kecil. Nih yang masih kecil-kecil sini ngaji. Baca aja kitab ini, kita bahas. Yang kecil sudah ngedengerin, kamu baca kitab ini. Baca dulu ya, baca baru jelasin. Baca dulu kayak tadi kan kalian kan baca dulu kan, langsung tas gitu ya belajar.
Terus waktu ya ini jam 10 nih. Orang tua atau sakit. Nah, orang tua yang betul-betul tidak mampu berpuasa atau yang terlanjur usia, misal orang tua kita umurnya 65, 70, 80. Nah, itu tidak harus puasa, tetapi wajib bayar fidyah. Nah, bayar fidyah. Misalkan kamu punya orang tua ini udah tua, 65, 70, 75, nggak kuat puasa, jangan puasa. Nah, berarti kamu sebagai anak atau cucunya bayar fidyah, bayar pakai beras 1 mud atau 1 liter, bayar ke Pak Ustadz nih, bayar fidyah buat orang tua saya. Nah, besok hari ini, pas besok puasa lagi nggak kuat lagi orang tuanya, bayar lagi. Itu, saya mah mau 1 bulan aja nanti sekalian bayarin, tidak apa-apa. Tapi biar nggak capek lihat per hari. Itu apa sih ini jadi ilmu nih. Tuh tadi yang nanya, ya. Tuh ada yang kedua. Orang yang hamil atau menyusui. Nah, ini. Kalau ini beda nih. Wanita yang hamil atau menyusui anak. Apabila dia buka puasa karena takut sakit, takut anaknya parah sakitnya, atau mungkin anaknya takutnya nggak sehat, ya malah sakit. Nah, itu wajib fidyah dan wajib qada. Ibu kamu nih nyusui ini adik kamu. Kok mah nggak puasa? Kan mah kuat. Kan mama lagi nyusui. Nah, berarti ibu kamu itu wajib fidyah dan wajib qada. Awas, itu kalau nggak puasanya. Ibu kamu emang sehat, cuman kalau nggak menyusui, kalau puasa, ini air susunya nggak lancar atau adik kamunya jadi sakit. Nah, berarti itu boleh makan ibu kamu, boleh buka. Cuman ingat nanti itu di Syawal wajib qada dan wajib bayar fidyah. Itu harus ingetin. Atau wanita hamil. Aduh, Bu kenapa sakit ibu? Udah Bu, jangan maksa, udah buka aja. Karena takut kandungannya rusak nih, atau kandungannya nambah parah sakitnya. Berarti itu boleh, asalkan ingetin bayar qada dan bayar fidyah. Yang ketiga, ada orang yang sakit ringan. Ya, sakit ringan itu berarti mungkin pusing, balik langsung pusing. Cuman biasa doang pusing. Nah, itu. Terus udah kamu buka aja kata ibu kamu. Kalau sakitnya itu tidak membahayakan diri kita, artinya apa? Cuman biasa aja, ditidurin juga bisa lah. Cuman kamu manja aja atau malas aja puasa. Nah, itu wajib membayar qada doang, tapi nggak wajib bayar fidyah. Kamu harus paham nih, bahas-bahas ini. Jarang di masjid musola ngebahas tentang ini. Makanya nih, baca kitabnya kamu takutnya bisa baca tapi nggak bisa ngejelasin. Makanya belajar dari sekarang. Karena kita nggak tahu nasib kita mau jadi apa kan. Sama saya juga dulu, udah nggak mungkin jadi kiai, jadi ustaz lah, soalnya ngaji itu susah. Udahlah, saya udah nggak mau jadi kiai. Kenapa? Jadi kiai itu harus serba bisa. Udah saya nggak mau. Tapi kan kehendak Allah lain, ya kan? Malah jadi jadi ngajar sekarang. Ya udah, mau nggak mau kita buka lagi. Kita ingat-ingat lagi. Nah, inilah pentingnya belajar dan menyepelekan ngaji. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita kedepannya mau jadi apa. Siapa tuh kamu ke perusahaan, kerja di Telkom, kerja di pabrik, kerja di mana aja, tiba-tiba kamu sama bos kamu itu disuruh imam atau suruh adzan. Pas kata, ini hebat juga adanya ya. Tanya, kok hebat tuh? Ya kan dulu belajar. Udah, sekarang kamu jadi imam tuh. Pas udah tahu bacanya bagus, udah kamu sekarang jangan kerja, kamu udah cukup adzan dan imam aja tuh kan. Gaji saya taikin. Widih, berkah apa? Berkah dulu capek nggak kita ngaji. Jangan ngapa enteng ngaji kayak gini. Ya. Kamu nanti kerasain di saat kerja atau di saat kamu bekerja sama orang lain. Awas, punya kelebihan. Orang yang ngaji itu mempunyai kelebihan dengan orang yang tidak ngaji. Ya, nanti kenapa? Saya merasakan. Kenapa saya ngomong itu? Saya merasakan sekarang. Meskipun teman saya banyak, ya kan, temennya, tapi lihat beda. Itu jalannya sama, jalannya satu langkah, tapi teman saya udah 1 langkah, saya udah 5 langkah. Artinya apa? Saya baru juga hidup di Jakarta 5 tahun, baru 5 tahun udah kesini. Tapi teman saya yang udah 20 tahun di sini baru sini. Maksudnya apa? Bukan merendahkan orang, bukan, tapi ini hikmah capek daripada belajar ilmu agama. Mungkin kamu beda nih 5 orang sama teman yang lain yang 20 orang, nanti akan beda nasibnya. Makanya kamu harus yakin dulu, jangan pesimis, harus yakin. Bawalah ilmu ini sampai kita tua, sampai meninggal. Biar apa? Buat keberkahan buat kita. Ya Allah, alam bisawab.